Ada sesuatu yang besar yang bakal terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Sebuah panduan baru untuk tahun 2025 udah dirilis. Dan hari ini kita akan bedah tuntas apa sih artinya ini buat para siswa, guru, dan tentunya masa depan kita semua. Yuk kita mulai? Coba kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang mungkin ada di benak banyak dari kita. Entah sebagai orang tua, pengajar, atau bahkan siswa. Di dunia yang perubahannya cepat banget kayak sekarang, apa sistem pendidikan kita benar-benar udah cukup buat ngebekelin generasi muda kita? Nah, menurut pemerintah, jawabannya adalah belum sepenuhnya. Makanya, muncullah Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025 ini. Dan ini bukan sekedar dokumen biasa loh. Pemerintah secara terbuka menyebut ini sebagai respons atas krisis pembelajaran nasional. Jadi ini adalah sebuah cetak biru buat merombak cara kita belajar dan mengajar. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih harus berubah dan kenapa sekarang? Sebenarnya masalah mendasar apa yang mau coba diselesaikan sama kurikulum baru ini? Jadi gini, selama ini kan fokus utama pendidikan kita itu seringkali cuma hafalan. Tapi panduan ini bilang itu udah nggak cukup lagi. Kita lagi menghadapi apa yang disebut krisis pembelajaran, di mana siswa mungkin tahu banyak fakta, tapi kurang bisa menggunakan pengetahuannya itu. Kurang bisa berpikir kritis, berkreasi, atau kerjasama. Nah, inilah yang mau diubah. Solusi yang ditawarkan itu adalah sebuah filosofi yang disebut pembelajaran mendalam. Nah, ini dia nih, jantung dari semua perubahannya. Gampangnya gini deh, ini bukan lagi soal guru nyuapin informasi ke kepala siswa, tapi lebih ke gimana caranya menciptakan sebuah lingkungan, sebuah atmosfer belajar yang sadar, bermakna, dan yang paling penting, menyenangkan. Tujuannya, biar siswa jadi penjelajah ilmu, bukan lagi sekedar penerima pasif. Terus, gimana caranya menciptakan suasana yang kayak gitu? Nah, pendekatan ini ditopang sama 3 pilar utama. 3 pilar ini saling terkait. Pertama, berkesadaran. Artinya, siswa itu aktif. Mereka ngerti tujuan belajarnya apa. Kedua, bermakna. Jadi apa yang dipelajari itu nyambung sama dunia nyata, sama kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, menggembirakan. Suasananya harus positif, harus bikin semangat. Nah, kalau tiga-tiganya ini jalan, siswa bakal berubah dari yang tadinya cuma dengerin jadi partisipan yang super antusias. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana prakteknya di kelas? Seperti apa sih rasanya jadi siswa di dalam pembelajaran mendalam ini? Jadi, proses belajarnya itu dirancang jadi sebuah siklus. Dimulai dengan memahami. Ini bukan sekedar menghafal ya, tapi benar-benar membangun pemahaman dari banyak sumber. Terus mereka lanjut ke tahap mengaplikasi. Disinilah ilmunya dipakai buat mecahin masalah di dunia nyata. Dan yang nggak kalah penting, siklusnya ditutup dengan merefleksi. Ini momen di mana mereka mikir, oke, dari proses tadi, apa ya yang udah aku pelajari? Biar mereka tumbuh jadi pembelajar yang mandiri. Nah, siklus inilah yang jadi kuncinya. Pergeserannya jelas banget kan, dari yang tadinya cuma tahu sesuatu, sekarang jadi bisa menggunakan pengetahuan itu. Dari penerima pasif, jadi pencipta aktif. Ini perubahan yang fundamental banget. Kalau cara belajarnya udah baru, cara kita ngukur kesuksesan juga harus baru dong, ya kan? Nggak bisa lagi pakai kacamata lama. Ini dia nih, salah satu perubahan paling krusial. Kita beralih dari yang namanya tes sumatif, itu loh, ujian akhir semester yang sering bikin deg-degan, ke asesmen formatif. Tujuannya bukan lagi buat menghakimi di akhir, tapi buat ngasih umpan balik terus-menerus, supaya proses belajarnya jadi lebih baik. Coba deh kita lihat perbandingannya di tabel ini, biar makin jelas. Dulu tujuan penilaian itu apa? Menghakimi hasil akhir. Sekarang tujuannya memperbaiki proses belajar. Dulu dilakukannya di akhir, sekarang selama proses belajar. Dan lihat deh bagian umpan baliknya. Dari yang tadinya cuma skor atau nilai, sekarang jadi alat untuk bertumbuh. Jadi penilaian itu bukan lagi vonis, tapi sebuah dialog. Analogi paling gampangnya tuh kayak gini. Bayangin seorang pelatih sepak bola. Dia nggak akan nunggu sampai pertandingan selesai buat nunjukin skor akhir. Justru di tengah-tengah pertandingan, dia bakal teriak ngasih masukan. Ayo oper ke sana, atau jaga lawanmu. Nah, itulah asesmen formatif. Umpan balik yang diberikan saat permainan masih berlangsung. Oke, setelah semua perubahan cara belajar dan cara menilai ini, ujung-ujungnya kita mau mencetak lulusan yang kayak gimana sih? Apa tujuan besarnya? Nah, inilah jawabannya. Ada 8 dimensi yang jadi target profil lulusan Indonesia. Dan coba deh perhatikan, ini bukan cuma soal akademis. Ada nalar kritis dan kreativitas,
Tapi di sisi lain juga ada iman dan takwa, kemandirian, bahkan kesehatan dan kolaborasi. Lengkap banget kan? Tujuannya adalah membentuk manusia seutuhnya. Jadi intinya tujuan akhirnya itu bukan lagi mencetak siswa yang cuma jago ngerjain soal ujian, tapi untuk mengembangkan individu yang utuh, yang siap menghadapi tantangan hidup dengan segala dimensinya. Dan semangat ini tertuang jelas dalam kutipan dari panduan itu sendiri. Kuncinya ada di kalimat menjadikan murid menjadi pembelajar yang aktif. Karena saat siswa sudah aktif, barulah tujuan pendidikan yang sesungguhnya, yaitu berkembangnya kompetensi mereka, bisa tercapai. Jadi, inilah peta jalannya. Sebuah visi yang sangat ambisius untuk pendidikan di Indonesia. Tapi, ini baru awal kan? Pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana kita semua, guru, orang tua, dan juga siswa, bisa bareng-bareng mewujudkan ini. Coba deh kita bayangin sejenak. Potensi luar biasa apa yang bisa terbuka kalau belajar itu jadi sebuah petualangan yang seru, bukan lagi sekedar kewajiban yang membosankan?